Insya Allah Tanah Merah ulang tahun acara berikutnya jadi tempat yang lebih nyaman buat saya. Dan saya ingin sampaikan pada semuanya terima kasih yang sudah bekerja bersama, karena kita tidak mungkin mengerjakan ini sendirian. Ini harus bersama masyarakat. Dan saya selalu sampaikan bahwa pemerintah jangan sok tahu, seakan-akan sok tahu semua masalah, tahu semua solusi. Untuk kasus ibu, banyak tanah kayak di Tanah Merah ya. Ada di Tanah Merah, saya sudah bilang sama Pertamina semua, kalau Anda mau ambil tanah ini, izin bangunnya di saya loh. Saya bilang sama mereka begini, Bu, kalau Anda mau ambil tanah ini boleh, saya mau minta lahan ini untuk kita bangun rusun. Lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun. Dia tinggal berapa lama? Seumur hidup, bebas, sama kayak milikat. Lalu kalau orang yang punya tanah sertifikat, misalnya bisa menang, ibu mau menggugat, aku biarin aja, bisa menang ya. Tanah yang sempit 100 meter. Kami kalau udah bangun apartemen, kami kasih kira-kira 250 meter persegi. Jadi kalau 36 bisa dapat 6 sampai 7 unit. Ini hak milik. Sehingga bapak ibu jadi punya modal. Nah itu yang saya tawarkan, nggak ada pengembang yang sebaik kita tawarkan. Jadi bingung kalau udah begini, yang so tahu siapa pemerintah atau yang menjadi wakil pemerintah pusat. Turut bela sungkawa buat warga Pelumpang yang di Jakarta, kawasan Pertamina. Harap bersabar buat keluarga korban, semoga cepat teratasi. Nah, lagi-lagi terusut kembali karena sebelumnya Bapak Basuki Cahayapurnama pernah menegur yang namanya mantan gubernur Anies Baswedan pada saat itu agar tidak memberikan izin di pemukiman sekitar Pertamina yang di Pelumpang. Apa kabar pendukung Anies ketika ini terungkap? Lagi-lagi Anies. Yang disalahkan pemerintah Indonesia, yang disalahkan Bapak Jokowi, yang disalahkan Bapak yang namanya gubernur yang baru. Namun sebelumnya Anies lah yang memberikan izin untuk mendirikan pemukiman di kawasan Pertamina tersebut yang ada di Pelumpang. Nah, kata pepatah, sepandai-pandainya bangkai disimpan toh tercium juga. Saya sudah beritahukan dulu kan, suatu saat satu persatu akan dibongkar. Satu persatu akan dibongkar. Recheck lagi pemberitaan selanjutnya. Turut berduka cita buat saudara-saudara kita 14 orang keluarga yang telah menjadi korban di pemukiman sekitar Pertamina Pelumpang, Jakarta. Datang bukan menjadi penonton, tapi menjadi penggerak untuk perubahan. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lalu menjadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak, tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Lebih bagus sekarang ini coba persiapkan diri, cari pekerjaan daripada pengangguran yang keliling-keliling nggak jelas. Ya. Jakarta, saya sudah 5 tahun merasakan. Saya lahir di Jakarta.
Kebetulan suku asli Jakarta. Kakek nenek saya asli Jakarta. Dan tepat 6 tahun yang lalu, sejarah mencatat pertama kali dalam sejarah Jakarta, Jakarta dijadikan tempat sebagai politik sara untuk memenuhi syahwat politik seseorang. Jadi jangan pernah pilih figur yang menggunakan ayat dan mayat untuk pencalonannya. Suatu saat dia akan memecah belah NKRI. Sampai sini paham? Terutama buat yang namanya Ramzi. Paham sih? Ini bayangkan, kalau kita dipimpin presiden yang cuma pandai bicara, kalau memimpin negara cuma pandai pidato, pandai bicara, ya jadi rektor aja, nggak usah jadi pemimpin negara. Hari ini global, Bapak Ibu semua, adik-adik, sudah 16 negara yang menjadi pasien IMF. Kita butuh pemimpin yang kuat, yang konsisten, yang punya leadershipnya bagus, yang nggak boleh diintervensi dan ditakut-takuti oleh siapapun. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Presiden Republik Indonesia yang namanya Insinyur Joko Widodo mampu membawa Indonesia dari lubang kehancuran ekonomi bangsa ini. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Kali ini ada informasi menarik yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Ini terkait dengan kejadian kemarin ya teman-teman, sebuah peristiwa duka, yakni peristiwa ledakan di depo Pertamina Pelumpang. Dan yang sekarang lagi hangat diperbincangkan di berbagai media. Ini terkait adanya kontrak politik ya, lalu digali lagi, mulai dicari jejak digital. Ternyata dulu Pak Anies pernah membuat kontrak politik dengan warga Tanah Merah ya. Jadi untuk lebih jelasnya itu, agar teman-teman lebih memahami, saya akan membacakan sebuah berita dari aboutmalang.com. Isi kontrak politik Anies Baswedan untuk warga Tanah Merah Jakarta Utara tersorot lagi tragedi kebakaran Pelumpang. Menjelang Pilkada DKI 2017, Anies Baswedan menandatangani kontrak politik dengan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu. Hal ini disinggung kembali oleh masyarakat pasca terjadinya kebakaran besar di Pelumpang pada 3 Maret 2003. Diketahui tanah pemukiman yang menjadi korban kebakaran tersebut adalah tanah milik BUMN PT Pertamina. Area tersebut menampung banyak tangki raksasa berisi BBM yang dinilai berbahaya apabila dijadikan tempat tinggal. Karena itu, area Tanah Merah Pelumpang dipersiapkan sebagai buffer zone depo Pertamina Pelumpang. Buffer zone adalah wilayah penyangga untuk perlindungan dan mencegah kerusakan. Namun terdapat perbedaan pendapat antara Ahok dan Anies Baswedan mengenai tanah tersebut. Pada 2016, Ahok memperingatkan Anies agar tanah di sekitar depo Pertamina Pelumpang dikosongkan. Sedangkan Anies membuat janji politik sebaliknya. Ahok menilai bahwa permasalahan Tanah Merah tidaklah mudah dan tidak bisa begitu saja berpindah ke tangan warga. Biasanya calon ini, Anies Baswedan, kan saya bilang dia nggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data. Katanya di Balai Kota DKI Jakarta Selasa 4 Oktober 2016. Pada saat itu Anies Baswedan menandatangani sebuah kontrak mengenai legalisasi kampung yang dianggap ilegal. Kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah akan diakui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik. Anies Baswedan menandatangani kontrak tersebut pada Minggu 2 Oktober 2016. Terkait dengan kebakaran Pelumpang, masyarakat menyinggung kontrak politik yang telah ditandatangani oleh Anies Baswedan tersebut. Oke, jadi cuplikan artikel ya teman-teman, dan banyak sekali artikel yang ya teman-teman bisa membaca sendiri
dan sudah beredar di berbagai portal berita online. Dan ya itulah teman-teman, resiko kalau kita memilih pemimpin yang tidak mempunyai ketegasan ya. Kalau saya pribadi ya teman-teman, saya lebih menyukai atau memilih pemimpin yang tegas, karena itu untuk kebaikan ya. Dia melihat ke depan, visi misinya jauh ke depan. Bukan hanya ingin menyenangkan warga, memberikan yang enak-enak pada warga, tetapi sebenarnya itu membahayakan ya. Tinggal ya menunggu bom waktu saja. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi ya. Ini tanpa mengurangi rasa duka kita, bela sungkawa kita kepada korban, tetapi ini menjadi pelajaran perlunya memiliki figur atau pemimpin yang benar-benar bisa bekerja, bisa menata, bisa mengolah. Apalagi ini ingin memimpin negara Indonesia yang begitu luas. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya. Oke teman-teman, semoga dengan peristiwa ini, dengan informasi ini, semakin membuka mata hati kita untuk memilih figur atau pemimpin yang benar-benar tepat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Saya Baston Sebo, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.